wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Sudut Pandang Sejarah Akuntansi Internasional. Tanpa berlama-lama, saya sebagai pemateri pertama atas nama Arif Awal dengan NIM 1057311011921 ingin membawakan materi yang berjudul Sudut Pandang Sejarah Akuntansi. Sejarah akuntansi internasional diawali dengan mulai dibentuk dan dipergunakannya sistem akuntansi berupa pembukuan ganda double entry bookkeeping pada abad ke-14 dan 15 di Italia. Standar akuntansi internasional dimulai dengan dibentuknya Dewan Standar Akuntansi Internasional Komite di tahun 1973 sebagai hasil perjanjian antar badan akuntansi di beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Kanada, Inggris, dan Irlandia. Selanjutnya itu contoh kasus dan penyelesaiannya, di mana kasus akuntansi internasional ini tentang penipuan laba WorldCom, di mana WorldCom sebuah perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat yang melakukan penipuan akuntansi terbesar di dalam sebuah sejarah Amerika Serikat, yaitu pada tahun 2002, di mana terungkap bahwa perusahaan telah menyembunyikan hutang senilai 11 miliar dolar, di mana selama bertahun-tahun melalui skema akuntansi yang rumit. Penipuan ini juga dilakukan dengan mencatat biaya sebagai aset, sehingga meningkatkan laba perusahaan secara artifisial, di mana kasus WorldCom menyoroti beberapa masalah penting dalam akuntansi internasional, di mana di dalamnya termasuk yaitu yang pertama kurangnya standar akuntansi global, di mana pada saat itu tidak ada standar akuntansi global yang diterima secara universal. Hal ini memungkinkan WorldCom untuk menggunakan skema akuntansi yang tidak etis untuk menyembunyikan hutangnya. Dan selanjutnya itu lemahnya menegakkan hukum, di mana kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran akuntansi di tingkat internasional ini memungkinkan WorldCom untuk melakukan penipuannya selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Dan yang kedua itu peran auditor, di mana auditor WorldCom Arthur Andersen dikritik karena gagal mendeteksi penipuan tersebut. Hal ini menyebabkan keruntuhan Arthur Andersen dan krisis kepercayaan dalam profesi audit, di mana dalam sejumlah langkah yang harus diambil sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang diangkut oleh WorldCom, di mana termasuk dalamnya yaitu perkembangan standar akuntansi internasional, di mana International Accounting Standard Board atau IASB didirikan untuk mengembangkan standar akuntansi global yang dikenal sebagai International Financial Reporting Standard atau IFRS, di mana IFRS ini kini wajib diberlakukan di banyak negara, di mana untuk meningkatkan penegakan hukum, di mana penegasan keuangan di seluruh dunia telah bekerja sama untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran akuntansi. Dan selanjutnya ada reformasi profesi audit. Standar audit telah diperkuat dan auditor kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mendeteksi penipuan, di mana kasus WorldCom ini hanyalah satu contoh dari banyak kasus akuntansi internasional yang kompleks, di mana penting untuk mempelajari kasus-kasus ini untuk memahami tantangan dan peluang akuntansi di dunia global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Putri Ikhtiararta dengan NIM 1057311000621. Baik, saya sebagai pemateri kedua, saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya bacakan. Sudut pandang kontemporer. Sudut pandang kontemporer akuntansi internasional dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.
Yang pertama, adanya usaha mengurangi perbedaan akuntansi internasional. Yang kedua, pengendalian modal. Yang ketiga itu valuta asing. Yang keempat, investasi asing langsung. Yang kelima, liberalisasi transaksi. Yang terakhir ada privatisasi perusahaan pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua. Pada tahun 2002, PT Astra International Tbk yang biasa dikenal dengan sebagai Astra, salah satu perusahaan multinasional terbesar di Indonesia, memutuskan untuk mengadopsi IFRS atau International Financial Reporting Standard secara penuh. Hal ini merupakan langkah yang berani bagi Astra karena pada saat itu IFRS belum secara resmi diadopsi pada Indonesia. Keputusan Astra untuk mengadopsi IFRS didorong oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama meningkatnya investasi asing di Indonesia, yang kedua keinginan untuk meningkatkan daya saing global, yang terakhir ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penyelesaiannya adalah dengan melakukan beberapa langkah, antara lain yang pertama membentuk tim proyek yang terdiri dari para ahli akuntansi dan keuangan. Tim proyek ini bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan proses adopsi IFRS. Yang kedua, melatih karyawan tentang IFRS. Astra memberikan pelatihan kepada karyawannya tentang IFRS agar mereka dapat memahami dan menerapkan standar akuntansi yang baru. Terus selanjutnya yang ketiga, mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan IFRS. Astra mengembangkan sistem informasi yang baru untuk mendukung penyusunan laporan keuangan sesuai dengan IFRS. Yang terakhir ada berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Astra berkomunikasi dengan pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan pemerintah tentang keputusannya untuk mengadopsi IFRS. Baik, perkenalkan nama saya Sri Ayudi Filia Saputri, NIM 15731107021. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional merupakan fenomena penting dalam konteks ekonomi global. Selain itu, pentingnya pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yaitu kerjasama ekonomi, transfer teknologi, peningkatan persaingan, serta diversifikasi sumber daya, dan yang terakhir adalah pengaruh politik dan sosial. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan salah satu contoh kasus dari materi pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional. Contoh kasusnya itu seperti pada perusahaan X, sebuah perusahaan manufaktur multinasional mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan praktik akuntansi mereka di berbagai negara di mana mereka beroperasi. Selain itu, perusahaan ini menemukan bahwa standar akuntansi yang berbeda-beda di setiap negara, menyulitkan proses pelaporan keuangan yang konsisten dan dapat dipahami secara global. Dan cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, perusahaan X perlu melakukan studi mendalam tentang perbedaan antara standar akuntansi internasional atau IFRS dengan standar akuntansi di negara-negara tempat mereka beroperasi. Baik, yang kedua yaitu perusahaan X harus membentuk tim akuntansi internasional yang terdiri dari ahli akuntansi yang memahami standar akuntansi internasional dan dapat membantu dalam mengharmonisasikan praktik akuntansi di seluruh operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu perusahaan X perlu mengadakan pelatihan dan workshop untuk tim keuangan di setiap negara tentang penerapan standar akuntansi internasional dan pentingnya konsistensi dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, perusahaan X harus menggunakan teknologi informasi yang terintegritas untuk memfasilitasi proses pelaporan keuangan yang konsisten dan akurat di seluruh operasi perusahaan. Yang kelima, perusahaan X perlu melakukan evaluasi rutin terhadap praktik akuntansi mereka dan memperbarui kebijakan internal sesuai dengan perkembangan terbaru dalam standar akuntansi internasional.
Perkenalkan, nama saya Andi Lufiatul Fadila dengan NIM 105731113521. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai inovasi keuangan. Inovasi keuangan memiliki peran penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses keuangan, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan perusahaan. Adapun tujuan inovasi keuangan dalam konteks akuntansi internasional yang meliputi yang pertama, manajemen risiko, yang kedua, transparansi dan pelaporan keuangan, yang ketiga, efisiensi operasional, dan yang keempat, kepatuhan regulasi. Selanjutnya yaitu kompetisi global. Kompetisi global dalam konteks akuntansi internasional merujuk pada persaingan antara perusahaan-perusahaan dari berbagai negara untuk mencapai keunggulan dalam praktik akuntansi, pelaporan keuangan, dan pengungkapan informasi. Adapun contoh kasusnya, bisa kita lihat dari fenomena penetrasi vintage peer-to-peer lending di Indonesia. Fenomena ini telah memunculkan banyak platform yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Tantangan utama dalam kompetisi global adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berbeda di setiap negara, sambil tetap mempertahankan inovasi dan daya saing. Salah satu penyelesaian bisa melibatkan kerjasama dengan lembaga keuangan global yang memiliki pengalaman dalam mematuhi regulasi internasional. Selain itu, penggunaan teknologi keuangan yang canggih, seperti kecerdasan buatan untuk menilai risiko peminjam secara akurat dan efisien, dapat memberikan keunggulan kompetitif, dan juga fokus pada pemberdayaan inklusi keuangan, seperti memberikan akses kepada mereka yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional, juga dapat menjadi strategi penting dalam memenangkan kompetisi global. Dengan pendekatan inovatif dan strategis, perusahaan vintage di Indonesia dapat bersaing secara global dalam industri keuangan. Perkenalkan, nama saya Risma Permawati dengan NIM 105731113621. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yang dimana saya akan membahas tentang merger dan akuisisi lintas batas negara, yang dimana dalam konteks akuntansi internasional, merger dan akuisisi lintas batas negara memiliki arti dan prosedur tertentu yang harus diikuti sesuai dengan standar akuntansi internasional yang berlaku. Yang pertama yaitu merger atau penggabungan, yang dimana penggabungan terjadi ketika dua perusahaan memutuskan untuk bergabung dan membentuk satu entitas baru, atau salah satu dari mereka tetap ada dan yang lainnya digabungkan ke dalamnya. Yang kedua yaitu akuisisi, yang dimana akuisisi terjadi ketika satu perusahaan memperoleh mayoritas saham atau kontrol atas perusahaan lain. Dan yang ketiga yaitu akuntansi internasional itu sendiri, yang dimana dalam konteks akuntansi internasional, merger dan akuisisi lintas batas negara memiliki arti dan prosedur tertentu yang harus diikuti sesuai dengan standar akuntansi internasional yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh kasus yang terkait dengan merger dan akuisisi lintas batas negara. Salah satu contohnya yaitu merger antara Indosat dan Tri Indonesia, yang kita ketahui, yang dimana dua perusahaan tersebut menghadapi beberapa permasalahan, termasuk integrasi infrastruktur, harmonisasi kebijakan, dan penyesuaian merek. Nah, integrasi infrastruktur seperti jaringan dan sistem IT dapat memakan waktu dan biaya besar. Nah, selain itu, harmonisasi kebijakan tarif, paket layanan, dan regulasi industri juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan konsistensi dalam operasi. Nah, penyesuaian merek juga penting untuk menyatukan identitas perusahaan dan membangun kepercayaan pelanggan. Adapun cara untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu diperlukan perencanaan yang cermat, komunikasi yang efektif, dan koordinasi yang baik antara kedua perusahaan. Integrasi infrastruktur perlu dilakukan secara bertahap dengan fokus pada efisiensi dan keamanan. Harmonisasi kebijakan dan regulasi memerlukan dialog dengan pihak terkait dan mungkin membutuhkan negosiasi. Penyesuaian merek harus dilakukan secara hati-hati untuk mempertahankan dan memperkuat citra perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nur Inaya dengan NIM 105731115221. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya,
Selanjutnya, internalisasi pasar modal. Internalisasi pasar modal adalah proses di mana sebuah perusahaan memutuskan untuk menjual sahamnya kepada karyawan atau manajemen dalam rangka mengurangi ketergantungannya pada pembiayaan eksternal seperti pasar modal terbuka atau lembaga keuangan lainnya. Saya akan membahas contoh kasus tentang internalisasi pasar modal. Salah satu contoh kasus internalisasi pasar modal adalah ketika sebuah perusahaan swasta memutuskan untuk menjadi perusahaan publik dengan cara mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek. Pada proses ini, perusahaan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, seperti penyusunan prospektus, audit keuangan, dan memenuhi peraturan transparansi dan governance yang ketat. Selanjutnya, penyelesaian kasus internalisasi. Ini melibatkan proses yang kompleks, termasuk koordinasi dengan otoritas pasar modal, perusahaan penjaminan emisi, serta tim hukum dan keuangan. Setelah memenuhi persyaratan, saham perusahaan akan ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum perdana. Dalam kasus ini, penyelesaian sukses adalah ketika perusahaan berhasil terdaftar di Bursa Efek dan sahamnya diperdagangkan dengan sukses, memberikan akses modal baru dan meningkatkan likuiditas saham perusahaan.